Siapa yang membaca, nah ini amalan kita nanti untuk setiap hari. Ya, ini hadis pernah saya syarahkan kembalikan ke tempat lain, tapi tidak menyebutkan sanadnya. Man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, sungguh maha hebat Allah Ta'ala, wa bihamdih, dan maha terpuji, fi yawmin, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Berapa kali bacanya? Ini amalan yang mudah. Hanya membaca subhanallah wa bihamdih. Mudah atau berat? Mudah. Berapa kali sehari? Ya. Hutat khataya, maka Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya semua, walau wa in kana misla zabadil bahri, meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan pernah berhenti nggak? Ada, selalu ada, selalu ada. Ya. Berdasarkan itu semua, maka ulama kita menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya ada hadis inna habbal kalam Allah subhanallah bihamdi, itu hadis Muslim, ya. Atau di hadis yang lain, Nabi itu pernah ditanya di hadis Imam Muslim, hadis Imam yang lain, Nasai, ayyul kalam afdal wa baginda Rasulullah, apakah kata-kata yang paling mulia? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Masrafa'u Allah li malaikatihi, kalimat yang paling mulia adalah kalimat yang Allah pilihkan agar dibaca oleh malaikat-malaikat suci. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Jadi kalau hadis itu ayyul kalam afdal, qala mastafa Allah Ta'ala li malaikatihi, yaitu subhanallah wa bihamdih. Kita masih ingat tentunya ketika para malaikat sempat seakan menawarkan diri ingin menjadi khalifah di muka bumi, ketika Allah mengumumkan bahwa Allah akan mengangkat khalifah dari kalangan manusia. Lalu apa kata para malaikat? Ya Allah, kenapa engkau memilih orang yang akan merusak dan membunuh, menumpahkan darah? Betul kan? Ini orang-orang di negeri ini atau di mana saja, kalau mau buat usaha, babat hutan, buat sawit, nah itu bagi malaikat merusak. Mau buat masjid, mau buat rumah, ini batunya batu kapur, ambil bukit, pindahkan ke rumah. Bagi malaikat itu merusak, tapi bagi manusia disebut pembangunan. Betul ya? Buat jalan, itu jalan pakai aspal. Aspal itu dengan merusak alam, eksploitasi alam, diambil dari dalam perut bumi, dikeluarkan, dan itu merusak. Lalu jadilah jalan-jalan di depan kita. Bagi malaikat itu disebut merusak, tapi bagi malaikat, bagi manusia disebut pembangunan. Kalau ada jalan rusak, Bapak Ibu salahkan Pak Sekda. Pak Sekda ini tidak memperhatikan rakyat ini. Belum ya? Sama-sama. Lalu para malaikat mengatakan, pilih saja kami ya Allah, kira-kira begitu, tapi bahasanya disirkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ini banyak bertasbih kepada Engkau. Apa yang mereka baca dalam tasbihnya? Subhanallah
wa bihamdihi. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menggabunglah beberapa hadis. Jika ada hadis yang tadi menjadikan muqaddimah tahlil oleh imam kita, afdalul dzikri la ilaha illallah, itu hadis bukan Tirmizi. Zikir yang afdal la ilaha illallah. Ada hadis Bukhari Muslim ini juga Abu Tirmizi. Innal iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang, atau di riwayat lain bid'un wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi orang menghayati, mendalami, membaca la ilaha illallah. Paling rendah adnaha imatatul adha anil tariq, menyampingkan sesuatu yang mudarat dari jalan. Jadi sebenarnya kalau orang ini mengamalkan hadis ini, kalau ada jalan berlubang, tidak usah nunggu pemerintah, langsung saja dicor. Tapi nanti dituduh orang, kamu mau jadi caleg ya. Biasanya begitu. Lalu ada hadis, afdalu ma qalahu wan nabiyuna min qabl wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Yang paling afdal yang dibaca, afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli, ya, dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Berarti kita harus bagi zikir yang paling afdal di kalangan malaikat subhanallah wa bihamdih. Tapi zikir yang paling afdal di kalangan para nabi la ilaha illallah. Saya mau tanya, menurut orang pematang Rebah, orang Riau, Indragiri, Hulu, lebih mulia nabi atau malaikat? Benar. Lebih mulia nabi atau malaikat? Nah, ulama ahli sunnah pun berbeda pendapat. Namun ulama ahli ma'rifat tidak ada ikhtilaf. Yang lebih mulia adalah para nabi. Tapi kalau manusia dan malaikat, manusia biasa belum tentu lebih mulia dari malaikat. Jadi manusia manakah yang lebih mulia dari malaikat? Manusia yang dia nabi, bahkan wali. Jangankan nabi, wali yang kenal Allah lebih mulia dari malaikat, apalagi nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka jika malaikat zikir paling mulia mereka subhanallah wa bihamdih, untuk manusia zikir paling tinggi mereka la ilaha illallah. Begitu cara menjamak, menggabungkan dua hadis yang berlainan atau lebih. Oleh karenanya, kalau ingin cari manusia yang paling dekat dengan Nabi, carilah orang yang paling banyak mengamalkan la ilaha illallah. Carilah orang yang paling mengerti makna la ilaha illallah. Bukan orang yang paling tahu terjemahan, tapi paling tahu kedalaman ma'rifat asrar rahasia yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Dahulu Sayyidina Musa nanya kepada Allah, ya Allah, berilah aku zikir yang khusus, khusani. Ya Allah, khususkan aku dengan satu zikir. Lalu Allah turunkan kalimat la ilaha illallah.
itu sekelas Nabi Musa, jangankan orang Pematang Rebah, orang Riau, Indragiri, Hulu, sekelas Nabi Musa masih nanya, ya Allah, kalau la ilaha illallah, ya Nabi yang lain juga tahu, Dajjal juga tahu, Iblis juga tahu. Lalu Allah kasih tahu, Musa, walaupun kalimat ini orang tahu, tapi rahasia kalimat ini orang tidak semua tahu. Maka Allah katakan, kamu baca, lalu kamu timbang kalimat ini, lihat timbangannya. Maka diizinkan rohani Sayyidina Musa memandang kepada mizan dan timbangan Allah Ta'ala. Lihatlah oleh Nabi Musa. Ternyata ketika ditimbang langit dan bumi, langit bumi berlengkap isi langit, isi bumi. Di langit ada yang baca subhanallah bihamdi, di bumi pohon-pohon, benda-benda, hewan, semuanya zikir kepada Allah SWT. Ditimbang dengan la ilaha illallah. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah karamahnya. Ada wali di negeri Sunda bernama Abah Anom, karena beliau termasuk paling banyak baca la ilaha illallah. Inilah karamah Syekh yang berasal juga dari Riau, Syekh Abdul Wahab Rokan, yang kemudian menyebarkan ilmu di tanah Medan sana, Melayu Medan. Dia paling banyak baca la ilaha illallah. Inilah yang diamalkan Syekh Ismail Al-Simabuni Al-Jabi, Syekh Ibrahim Kumpulan. Inilah yang diamalkan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mereka semua mengikut imam-imam yang terdahulu, para imam ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seorang murid kepada gurunya. Ada seorang murid datang kepada guru, bertanya, wahai Tuan Guru, kenapa hidupku selalu susah? Kenapa rezekiku kurang lancar? Gurunya jawab, wahai muridku, kenapa engkau tidak membaca yang dengannya jangankan engkau malaikat pun dapat rezeki, wabihim yurzaqun, para malaikat pun dapat rezeki. Lalu muridku bertanya, kalimat apakah itu wahai Tuan Guru? Dan Tuan Gurunya menjawab, itulah yang dibaca malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka orang-orang yang baca kalimat ini, Allah beri dia rezeki zahir dan batin. Rezeki batin, nikmat berilmu, nikmat beribadah. Rezeki zahir diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan engkau, malaikat pun dapat rezeki dengan subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Inilah sir yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa zikir ini berkait dengan rezeki? Yang disebut rezeki di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu berkah yang Allah turunkan. Maka bukanlah rezeki sesuatu yang kita tabung. Bapak Ibu, yang ditabung itu belum tentu punya kita. Yang rezeki kita, yang Bapak Ibu bakal makan nanti pagi, yang dipakai bajunya, itu rezeki. Mobil 3, yang dipakai 1, berarti rezekinya 1. Rumah 5, yang dihuni 1, berarti rezekinya cuma 1, yang lain itu cuma hanya suratnya yang kita punya. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman banyak rumah dibangun tetapi la yaskun, orang nggak tinggal di situ. Ini zaman ya, ini zaman masuk. Bapak Ibu yang bukan Allah,
jika ingin diberkahi Allah zahir dan batin, mulailah punya zikir yang diwiridkan setiap pagi dan sore. Mulai pagi ini mau mengamalkan ini, subhanallah bihamdi, subhanallah ya azim. Subhana berarti maha hebat Allah dengan pujian kepadanya, dan maha hebat Allah al-azim yang maha agung. Itu ditimbang dengan semua apapun itu lebih berat. Maka disebut di hadis Imam Bukhari, penutup kitab Sahih Bukhari, dua kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ternyata itu Sahih Bukhari, dua kalimat jika dibaca lisan kita mudah bacanya, tapi berat kalau di mizan. Tapi kenapa orang jarang amalkan? Karena belum punya guru, belum punya mursyid. Orang kalau belum punya guru, belum punya mursyid, hatinya tidak terikat dengan amalan. Itulah pentingnya bermursyid, berguru. Jadi Bapak Ibu segera cari mursyid, segera punya guru, sampaikan kepadanya, wahai Tuhan Guru, tolong terima saya jadi murid, tolong ajarkan saya ilmu mengenal Allah, zikir kepada Allah. Nanti dia kasih ajar, apa yang diajarkan itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi rohani kita untuk mengamalkan. Tapi kalau belum punya guru, walaupun 1000 hadis didapat, dia bingung. Nanti sampai tosok tua dia ngomong, ya nanti saja kalau sudah tua, umur sudah 60, dia ada orang berguru, apa kata dia, nanti saja kalau sudah tua, umurnya sudah 60. Ini kejadian Pak. Nanti umur 70, orang teman-temannya sudah pada meninggal wafat, dia masih hidup. Dia ada seorang syekh ustaz, ayolah kamu bermursyid, ambillah guru. Apa kata dia? Nanti saja kalau tua, dia sudah umur 7, dia tak sadar kalau dia sudah tua. Tapi kalau ditawarkan gadis belia, bolehlah, kalau urusan ini saya masih muda. Banyak yang begitu yang curhat kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa rahasia dari zikir subhanallah bihamdih? Banyak. Salah satunya khuttat khataya. Khuttat artinya dikuburkan khataya, kesalahan-kesalahannya, baik kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak sengaja. Namun syaratnya satu, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, mestilah dia taubat nasuha. Tapi nggak usah takut, taubat nasuha itu bukan sekali. Taubat nasuha itu ciri-cirinya berulang-ulang kali. Kalau yang mengatakan taubat hanya sekali, itu iblis. Apa kata iblis? Kamu ini kenapa langsung taubat? Taubat itu cukup sekali, nanti saja. Kata siapa? Iblis. Iblis masuk ke tubuh seseorang. Seseorang ini mungkin dia pintar berceramah, pintar jadi ustaz, apa kata dia? Tidak boleh taubat berkali-kali, taubat harus sekali. Akhirnya jamaah, terutama Jumat nih, ngomong gini, kalau gitu saya nanti kalau sudah tua taubatnya cukup sekali, karena kata ustaz taubat cukup. Ya salah, bukan begitu. Taubat itu apa dalilnya? Dalilnya lafaz taubat itu sendiri. Taubat di dalam hadis itu Nabi SAW berdoa, Allah menja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang tawwab. Tawwab berarti orang yang berulang. Jadi pagi ini taubat, sore kita taubat lagi, besok kita taubat lagi, begitu maksudnya. Nanti sudah tua mau mati Ustaz, siapa yang tahu matinya? Adakah yang tahu sudah matinya?
Kita nanti dengar Pak, di antara tetangga kita yang hidup begini, mungkin nanti jam 8 sudah mati. Mungkin nanti jam 12 sudah mati. Bisa jadi dia tua, bisa jadi dia muda. Maka nggak usah mengeluh. Oleh karena itu, bagi para imam-imam dan guru-guru yang saya temui, beliau itu mengajarkan tobat bukan lagi pagi dan sore, tapi kalau bisa engkau setiap saat engkau berniat dan melafazkan tobat, karena kita nggak tahu mungkin nafas terakhir. Saya ini Ustaz sudah rajin sholat, sudah rajin ke masjid, untuk apa lagi tobat? Nah, ada yang ngomong gitu kan? Tobat itu maksiat, pesina, pelacur, kotor, bukan begitu. Tobat itu ada tingkatannya. Tobat orang awam dan dosa zahir. Dosa apa? Dosa zahir. Ambil yang bukan hak, mata jelalatan, telinga suka dengerin ghibah. Mau ustaz dia, mau pemimpin dia, mau orang awam, suka dengan aib orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain. Berarti hatinya busuk. Ini wajib tobat. Karena orang berhati busuk pasti suul khotimah, walaupun hafal 1000 hadis. Walaupun hafal 30 juz, saya tak yakin pasti hafalan itu sudah banyak yang hilang itu. Kalau politisi yang dia gunjingkan siapa? Pasti politisi. Kalau pejabat yang digunjingkan siapa? Pasti pejabat. Kalau tetangga yang digunjingkan siapa? Pasti tetangga. Benar. Orang di warung, di kafe yang digunjingkan siapa? Orang yang sama-sama duduk dia. Kalau ustaz yang digunjingkan siapa? Ustaz juga. Serius itu. Yang serius ini dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Imam Ghazali tulis kitab Ihya-Ulumuddin untuk menegur ustaz-ustaz begitu. Ustaz kok dalam hatinya ada kebencian, ustaz kok dalam hatinya ada suuzon, ustaz kok dengan ghibah. Apalagi ustaznya politisi, berbuat yang dia kata-katain. Dia kata-katain ustaz seberang, dia kata-katain ustaz yang juga politisi. Doa, dosanya juga double. Dengkinya double, dengkinya kepada orang berilmu, dengkinya kepada orang berpolitik. Masya Allah ya. Tapi kalau ustaz dengki, bawa ayat. Ustaz iri dengki, bawa hadis. Kalau temannya Pak Sekda ini dengki, paling bawa data. Datanya ini ya, bawa status Facebook, WA. Pak Sekda nggak punya Instagram, nggak ada, nggak umurnya emang. Saya pernah punya, saya sudah hapus Pak. Followernya banyak, tapi saya pikir-pikir, kok setiap kali duduk buka Instagram, setiap kali duduk buka Facebook. Saya pikir-pikir jangan-jangan Allah nanti cemburu kepada saya. Kenapa setiap kali duduk saya buka produk orang-orang yang itu kata kawan sebelah ya. Ini kita ikut Instagramiyah al-Yahudiyah atau Facebookiyah al-Yahudiyah ini. Kalau yang begitu kata dia nggak bid'ah, yang bid'ah tuh kalau pakai tasbih. Kalau Pak Imam pakai tasbih, bid'ah Pak Imam. Tapi kalau Pak Imam buka WA, buka Facebook, nggak bid'ah. Kata dia, ya, kata dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada aja ya. Malam tadi di rumah Pak Berhalid, anggotanya Pak Sekda, ya.
kita mengkaji kitab Amal Ma'rifat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat, gelarnya Datuk Sapat. Tuan Guru Sapat, Tuan Guru Sapat, karena di pulau ada di tempat namanya Sapat. Kita sampailah kepada satu makna dari La ilaha illallah. Apa makna La ilaha illallah? Kalau orang awam, ustaz awam, sama terjemahan La ilaha illallah berarti ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu orang baru belajar bahasa Arab juga paham. Kalau biasa, makanya awam itu maksud Nabi Musa. Ya Allah, kalau ini orang awam juga paham. Maka Allah kasih sir, itu yang tidak disebutkan di hikayat itu. Sir baca La ilaha illallah. Ditimbang sir La ilaha illallah di dalam semua sir yang ada di langit dan bumi lebih berat. Lebih berat La ilaha illallah. Maka ada sebuah riwayat di Al-Baihaqi dan juga Tirmidzi. Ada orang yang punya amal nanti di akhirat. Akhirnya malaikat azab sudah menunggu dia, sudah tarik dia masuk ke neraka. Tapi sebelum masuk ke neraka dipanggil Allah yang tunggu stop. Ini syafaat mutlak dari Allah Ta'ala. Kamu buka dulu isi dada pikiran dia. Adakah sesuatu yang bisa kau timbang? Berarti malaikat mizan, muka nakir, begitu juga rokib atid, itu tidak ada urusannya dengan apa yang di dalam kolbu. Apalagi sirnya kolbu, apalagi ruh, lembaga yang paling terdalam darinya kolbu. Itu tidak mampu diakses oleh malaikat. Dibedah dadanya, itu jantungnya berkait dengan kolbu. Di dalam kolbunya ada bunyi, isi bunyinya La ilaha illallah. Ditimbanglah tuntutan yang ada di dalam kolbu dia ini dalam semua dosa dia. Dosanya tahu nggak Bapak Ibu? Timnya peserta pernah nggak ngeprint sehari semalam nggak berhenti? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Itu kalau kita ngeprint sehari semalam nggak berhenti, kira-kira berapa gram yang habis? 1.500. Saya nggak tahu. Itu malaikat sampai susah. Kalau bahasa sekarang, report amalan buruk dia. Mulai dari ujung rambut, mata kelelatan, mata nakal, telinga suka mendengarkan dibuat, lisan caci maki orang, tangan perut, kemauan yang suka macam-macam, sampai kaki semuanya banyak maksiat yang zahir. Ternyata ada orang maksiat zahir sesaat sebelum ruhaninya berpisah dengan badannya, yang di kolbunya muncul kepada lisannya. Sebelum dia berpulang dibaca La ilaha illallah, atau dia hanya diam, tidak ada dia lafazkan La ilaha dengan lisannya, karena lisannya sudah keluh, mungkin ada orang sudah stop, tapi di hatinya dibaca La ilaha illallah. Maka orang ini kolbunya lebih berat daripada semua dosa dia. Ditimbang itu hadis Imam Tirmidzi, hadis Imam Baihaqi, hadisnya hasan, hadisnya bagus. Itu baru satu kalimat La ilaha illallah. Beberapa masyayikh mengatakan jangan-jangan itulah orang yang 100 Al-Bojo, preman dulu zaman Bani Israel yang membunuh 99 lalu ingin tobat. Orang yang ke-100 itu ulamanya kamu bunuh 99 orang, tidak ada tobat bagimu, langsung dia bunuh lagi itu orang, lengkaplah 100. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dalam riwayat ini orang itu, dia ini dosa membunuhnya luar biasa, apalagi dosa memperkosanya, dosa malingnya, dosa menghina orangnya.
mati sesaat sebelum meninggal dia belajar zikir la ilaha illallah. Inilah yang disebut di hadis Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup, dan penutup amal apa yang di dalam qalbu. Khawatimul a'mal ma zahara min al-qulub ma barazat min as-sudur. Penutup amal itu sesuatu yang keluar dari dalam dada, diterjemahkan oleh lisan di akhir sebelum wafat. Maka sebelum wafat ada namanya sakarat. Sakarat itu mabuk. Mabuk itu ada yang mabuk setahun, ada yang mabuk 6 bulan, ada yang mabuk bertahun-tahun, mabuk dengan busuk hatinya. Jadi orang kalau menyimpan kebusukan hati setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau paling pendek sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti dia akan mabuk dengan kebusukan hatinya. Di saat itu baca Quran tidak lagi bermanfaat kecuali dibaca Quran dengan qalbunya. Dia sedekah, dia zikir, dia sholat tidak lagi bermanfaat kecuali dia lakukan itu semua dengan qalbunya. Dia sertakan qalbu dalam beramal. Oleh karenanya jangan heran ada orang dianggap ustaz, dianggap ulama, matinya sebelum khatimah. Kenapa? Karena dia mengambil kebusukan di dalam qalbunya. Benci orang, merendahkan orang, merasa paling berjasa, ilmunya merasa paling tinggi, darinya merasa paling benar. Itu terjadi. Guru saya Abu Hasan al-Basri berdebat dengan seorang ulama. Dia ulama, debat dengan ulama. Ulama ini dulu juga berdebat sama gurunya Abu Hasan. Perdebatan mengingkari ilmu zikir yang diajarkan dalam Thariqah. Ya. Buatlah kesepakatan sama 2 orang ini. Satu ulama mursyid Thariqah, satu orang yang ingkar dengan zikir ini. Apa kesepakatannya? Kata yang ingkar ini, kalau kau kalah, mursyid dulu, kau dan pengikutmu ikut ajaranku, tinggalkan tarekat sufi. Kata syekh yang dituduh dulu ini, baik, tapi jika kau kalah wahai pengingkar zikir, pengingkar tarekat sufi, hentikan provokasi dan fitnah. Berdebatlah mereka, ternyata kalahlah yang mengingkari. Tapi selesai majelis perdebatan, pulang dia masih memprovokasi dan mencemarkan nama baik orang itu. Berarti di hatinya bukan cari kebenaran, dia ingin mencari rasa dirinya paling benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, saya nggak bisa sebut nama kiai ustadznya, karena itu aib. 6 bulan sebelum wafat, nggak pakai sarung, celana, lari-lari di pasar, ini, nggak sholat hebat. Karena dia menyerah dari Allah. Siapakah kekasih Allah? Orang yang kenal kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Yang paling banyak zikir kepada Allah siapa? Kalau bukan orang-orang, makanya saya benci kepada orang-orang yang diomongkan saksi ustaz. Ternyata ustaz ini sudah kesurupan setan, bukan kesurupan jin. Kesurupan jin gampang, oke, selesai. Tapi kesurupan setan itu penyakitnya apa? Iri, dengki, dan sombong. Keluarganya pusing.
hilang akal, hilang akal. Maka orang-orang yang tidak pernah belajar zikir rohani, zikir qalbu, zikir khafi, di saat sakratul maut datang, akal hilang. Maka masyayikh kami mengatakan, apa kata beliau? Orang yang kenal Allah tidak akan pernah kehilangan akal waktu sakratul maut. Orang yang berzikir dengan qalbunya, ruhaninya, dia tidak akan pernah lalai di saat sakratul maut. Datanglah murid-murid kepada Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Asy-Syibli ini sezaman dengan Al-Hallaj. Bedanya Al-Hallaj dituduh sesat, dipancung. Syibli tidak. Sama-sama murid daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Syibli ketika hendak mau berpulang, berpisah nyawa dari badannya, Imam Asy-Syibli hanya baca Allah, Allah, hanya cuma baca. Muridnya tegur dia, murid Allah, Allah tegurnya. Apa kata muridnya? Ya Syarif, qul la ilaha illallah. Syekh, yang kau baca seharusnya la ilaha illallah. Yang Syibli masih asik. Selesai dia asik melawan sakratul maut, dia dengan Allah, Allah, Allah. Dan kemudian sadar sejenak, lalu dia jawab, wahai muridku, kalau engkau sudah dengan Allah, lalu untuk apa lagi lafaz la ilaha illa Allah? Aku sudah dengan dia. La ilaha illallah itu zikir bagi orang yang belum hadir hatinya bersama Allah. Maka kami dulu punya guru waktu kecil, kami khidmat dari umur 9 tahun. Saya tidur di surau di zawiyah beliau 9 tahun, 10 tahun. Lalu di umur 11 kami diajarkan zikir. Diajarkan apa kata beliau? Zikir itu yang bagus, la ilaha illallah. Tapi inti la ilaha illallah, habis kalimat sisalah Allah. Gitu. Habis la ilaha illallah, sisalah Allah. Nah, itulah yang dimaksud semuanya binasa kecuali hanya wajah Tuhanmu yang mulia. Ya. Inna wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dengan itu Imam Syibli berpulang. Kira-kira kalau malaikat maut yang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim dan zikir yang lain itu melihat seorang hamba baca la ilaha illallah atau Allah Allah, dia segan enggak kepada orang itu? Segan enggak kok? Wah, ini orangnya Allah ini. Bahasa Arabnya ahlullah. Apa bahasa Arabnya? Keluarganya Allah ini. Mungkinkah malaikat Allah mencabut dengan kasar? Tidak mungkin. Nah, kalau ada orang mau kita ambil, mau kita, mungkin ada anak kecil mau kita gendong anak kecil, kebetulan dia anak pejabat atau anak guru atau anak orang yang kita muliakan. Kalau kita mau gendong pelan-pelan nggak gendongnya? Kenapa? Kita tahu ini keluarga orang mulia. Hati-hati. Kira-kira kalau malaikat maut mau pindahkan ruhani seseorang ke alam yang lain, dan dia tahu ruhani ini sering baca nama Allah, berarti dia ini kekasih Allah. Pelan-pelan lah dia, pelan-pelan lah. Membuat sambut mungkin, susah dulu mungkin. Itulah sebabnya kalau ada wali-wali Allah meninggal, maka
kekasih-kekasih Allah pada menangis. Imam Bukhari, karena kita bicara hadis Bukhari, Imam Bukhari ini punya teman seperguruan namanya Imam Ad-Darimi, Abu Muhammad Ad-Darimi, bukan Udarimi Pak, atau Udarimi, itu orang Padang itu. Namanya Imam Abu Muhammad Ad-Darimi. Darim ini dalam satu kota di selatan Uzbek. Beliau Imam Bukhari ketika melakukan perjalanan ngaji hadis, beliau dari Uzbek turun sampai di kota Darim, ketemulah sahibnya ini namanya Abu Muhammad Ad-Darimi. Lalu mereka sudah malam bana pulang kampung mengabdi di Uzbek. Di tahun 255, setelah beberapa bulan mereka khidmat di kampung, Imam Abu Muhammad Ad-Darimi jatuh sakit. Imam Bukhari lagi ngajar. Di saat belajar baca hadis, tiba-tiba muridnya, asistennya kasih kabar, wahai Tuan Syekh Imam Bukhari, saudara engkau, teman baik engkau, teman sama-sama ngaji dengan engkau, Imam Ad-Darimi telah berpulang ke rahmatullah. Itu Imam Bukhari yang lagi asik baca hadis, air matanya berlinang. Jadi nangis itu bukan mainannya ibu-ibu, Pak. Nangis itu bisa terjadi pada laki-laki. Kenapa? Laki-laki ini sekeras apapun dia, kalau hati sudah tersentuh pasti menangis. Sayyidina Umar menangis nangisnya, maka dia katakan, siapapun yang mengatakan Muhammad mati, saya penggal. Itu dia ingin mengalihkan nangisnya. Ketika Sayyidina Umar meninggal, dia pun juga menangis. Dulu Sayyidina Umar sulit nangis. Berkah berguru kepada Nabi Muhammad SAW, berkah berguru kepada Abu Bakar Siddiq. Umar yang adalah orang paling keras, preman paling ditakuti di Mekah, menjadi orang yang paling lembut hatinya. Maka siapapun yang pernah dalam jalan hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, dosa, apapun dosanya, walaupun setinggi langit, setinggi bumi, tidak usah berputus asa. Mulailah hari ini baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali pagi dan sore. Insya Allah pelan-pelan Allah habiskan semua dosa-dosa kita. Kalau usah ceritakan dosanya kepada orang, cukuplah kita dan Allah dan orang yang terlibat dalam maksiat kita yang tahu. Kita tutup, kita minta kepada Allah yang maha menutupi. Ya Allah, aibku banyak. Ya Allah, dosaku banyak. Nah, ini hati-hati. Orang awam tidak mau selama-lamanya jadi awam, kan? Mesti naik pangkat minimal jadi salih, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah. Kalau orang awam takut aibnya terbuka di hadapan kawannya. Kalau salih, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, dia takut aibnya dibuka di hadapan Allah. Mana yang lebih tinggi? Yang takut aibnya terbuka di depan temannya, pengikutnya, netizen, atau aibnya terbuka di hadapan Allah. Mana yang bahaya? Yang terbuka di hadapan Allah. Yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang menulis kumpulan Salawat Dalailul Khairat, beliau mengijazah doa. Boleh nanti yang hadir ini, Bapak Ibu semua amalkan ini. Allahumma astur, baca. Bisitrikal jamil. Allahumma asturna
Setrika jamil, bukan setrika ya, setrika jamil. Allahumma asturna ya Allah, tutupilah aib kami. Dengan apa? Dengan sitr, dengan tutupan pakaian sifat cahaya yang jamil, yang indah. Maka berkatalah Imam Mutailah, laula sitri, kalau bukanlah Allah memakaikan tutupan yang indah pada dirimu, tentulah semua aib terbongkar di sisi Allah. Kalau sudah terbongkar di sisi Allah, Allah akan buka di sisi makhluk. Ada yang dibuka sehari di dunia, ada yang dibuka nanti di akhirat saja. Jadi pertama kali kita minta air ditutup di sisi Allah. Kalau Allah sudah tutup, ada nggak di makhluk? Mungkinkah Allah tidak tahu, makhluk tahu? Mungkinkah Allah tidak tahu? Bapak ibu yang hadir ini tahu aib orang? Mungkin nggak? Kalau mungkin kafir, syahadat ulang lagi. Berarti kita meyakini pengetahuan kita lebih tinggi daripada Allah. Ya. Kalau Allah mengatakan saya sudah tidak menganggap, sudah menghapus dosa dia, sudah menutup dosa dia, pasti tertutup dari pandangan makhluk. Yang kita takut Allah menganggap ada. Kalau Allah anggap ada, suka-suka Allah membuka kapan saja. Nah ini silakan diamalkan, bacaan di sholat 3 kali. Saya yakin, aku yakin, baik saya ataupun Bapak Ibu yang hadir pagi ini, kita punya masa lalu dosa ya. Barangkali kita takut jika Allah buka. Benar nggak Bapak Ibu? Bahkan hampir setiap hari kita masih melakukannya mungkin. Kalau Allah tidak menutupi kita, tentu orang-orang bilang, ya coba kalau Bapak Ibu dikasaf semua, pas lihat mata, di mata jelalatan ini, dia ini soalnya kalau masjid doang, kalau masuk kamar nonton film porno. Ini orangnya solehnya cuma di depan orang aja, kalau di belakang, otaknya jorok. Kalau kita ini dikasafkan Allah, dibukakan semua oleh Allah, kita akan membaca banyak ayat. Jadi nggak usah minta kasyaf. Nanti yang terbaca ayat Quran, ciri-ciri orang-orang yang hina hidupnya di akhirat dan dia terhina sebelum wafat, dia sibuk setiap hari dengan ayat orang, lupa dengan ayat diri sendiri. Ya, maka ciri-ciri orang-orang yang bahagia nanti di akhirat dan Allah mulai bahagianya di dunia, dia menutupi aib saudaranya sehingga aib dia ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mulai Pak ya, kalau ada nanti orang ngomong insya Allah begitu, kita langsung bilang oh enggak, saya nggak boleh begitu, langsung alihkan. Walaupun Bapak Ibu tahu ini aib, betul saya lihat tapi tutup, mungkin kita salah lihat. Sepakat? Pengen husnul khatimah? Beneran? Mulai pagi ini amalan kita apa? Menutup aib saudara, tetangga, kawan. Mau? Ya, insya Allah aku yakin saya semuanya husnul khatimah. Berarti kalau husnul khatimah apa ciri-cirinya? Suka buka aib orang, tanda zikir la ilaha illallah belum tembus dalam kolbu, tanda subhanallah bihamdi subhanallah azim belum bertahta di dalam kolbu. Maka pagi ini saya menganjurkan, bolehlah juga diartikan ini ijazah, 2 doa, 2 zikir, satu subhanallah bihamdi subhanallah azim, yang kedua Allahumma astur auratina atau Allahumma asturna bisitrika jamil. Kalau di kitab Allahumma astur auratina bisitrika jamil boleh
Kalau di hadis itu Allah mastur uyubana auratina. Ya nanti kita kirim ke Pak Alim biar disebar ya sama timnya Pak Sekda nanti dua amalan husnul khotimah, jadi orang paling kaya nanti di akhirat. Siapa orangnya? Dia pagi sore baca subhanallah bihamdihi 100 kali, karena satu zikir, satu subhanallah itu sama dengan satu pohon di surga. Jangan bayangkan satu pohon di surga itu satu pohon sawit di pematang berapa. Satu pohon surga Bapak Ibu itu kita jalan di bawahnya puluhan tahun dan ratusan tahun baru ujung dahan pohonnya. Dahannya itu punya bayangan di bawah ya, terus sampai bertembus subhanallah bihamdihi satu. Berarti orang paling kaya di pematang lembah yang punya sawit berapa hektar? Pak Sekda punya berapa hektar Pak Sekda? Pak Bupati kami punya sekian hektar, paling kaya. Itu di mana? Karena dia punya surat. Orang yang baca subhanallah bihamdihi azim di dunia, Allah surat bagi dia sertifikat surga. Masih kurang lagi beramal. Masih kurang lagi beramal ya sudah. Berarti jatahnya sebegitu ya. Jadi mulai buat timing pagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau ada orang yasinan ikut baca Pak, gak usah bilang ini bid'ah atau tidak. Ini sertifikat surga. Sertifikat surga. Kalau Pak Sekda bagi senjata ternyata berbeda. Pasti berbeda. Orang cuma bagi-bagi duit 300.000, bantuan waktu BBM naik itu antri sepanjang jalan. Cuma 300.000. Ternyata orang hari ini lebih percaya Pak Sekda daripada Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, silakan diamalkan itu. Dan terakhir setelah sholat baca Allahumma astur auratina bisitrika jamil. Ya Allah, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aibku banyak di hadapan Engkau, tolong ditutup ya Allah, tolong diampunkan ya Allah. Begitu ya.